Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu, bahagia selalu, semakin bertambah kenikmatan hidupnya, kenikmatan di jalan kebenaran, mudah menjalani kehidupan, selalu ditunjukkan jalan yang benar dan jauh dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal yang paling sering banyak dilupakan orang, tapi selalu dinikmati adalah sehat. Perut sakit nggak enak, nggak bisa melakukan segala aktivitas. Jadi orang bisa melakukan segala aktivitas karena perutnya nggak sakit. Salah satu penopang orang bisa gagah dalam kesibukannya itu karena perutnya tidak sakit. Orang bisa berkomunikasi dengan lancar karena telinganya sehat, sehingga dia bisa mendengar, bisa merespon komunikasi kata-kata orang lain. Dia bisa mencerna apa yang dimaksud oleh orang lain karena ada pendengaran. Pendengaran ada yang lahir, ada yang batin. Pendengaran yang sifatnya lahir atau zahir itu telinga, kalau batin itu ya kepekaan hati. Ada orang yang ketika diajak berbicara dia mendengar tetapi dia tidak punya atau kurang dalam hal kepekaan hatinya. Ada orang yang tanpa bicara sekalipun dia bisa merasakan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Artinya dia memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda alam semesta. Nah, salah satu yang membuat orang lupa dengan kesehatan itu biasanya adalah karena adanya titik fokus terhadap tujuan tertentu. Ketika orang itu menuju pada satu titik, maka titik yang lain akan terabaikan, biasanya seperti itu. Dan itu masih dalam level yang lumrah, karena kita melihat satu titik itu berarti kita mengabaikan titik yang lain, atau lebih tepatnya tidak mampu konsentrasi terhadap titik yang lain. Contoh misalnya ketika kita menghadap ke utara, berarti kita tidak bisa melihat ke selatan. Nah, disitulah keterbatasan manusia. Nah, kadang titik fokus itu tergantung atau didasarkan pada keinginan atau kewajiban atau karena kesenangan atau karena kesadaran. Misalnya orang yang fokusnya itu melampiaskan hobinya, ya berarti dia karena kesenangan. Atau orang yang fokusnya dia pengen membuat atau mendoakan orang lain sebanyak mungkin, berarti dia itu fokusnya kesadaran. Dia memiliki kesadaran yang universal sebagai manusia, sehingga siapapun yang dia jumpai akan dia doakan tanpa harus dengan berkata-kata ya, tapi cukup dengan kerentek hati, getaran hati. Dia memancarkan energi positif terhadap lingkungannya, terhadap siapa saja yang dia temui. Berarti orang itu memiliki titik fokus berdasarkan kesadarannya ya. Tetapi karena keterbatasan manusia tadi, biasanya berbuat baik itu pun melupakan kebaikan yang lainnya ya. Orang fokus kepada ilmunya sehingga dia lupa bahwasanya mencari ilmu itu sendiri adalah bagian dari nikmat, bagian dari karunia. Dan karunia itu bisa dinikmati karena salah satu faktornya, salah satu penopangnya adalah kesehatan. Yang mana kesehatan itu diberikan oleh Tuhan tanpa kita meminta, tanpa kita membeli, dan kita tidak disuruh untuk membayar. Cukup kita melakukan ya kewajibannya, sebenarnya tidak terlalu banyak juga dari Tuhan itu, ya kan? Nah, di situ ini sama nasibnya dengan kopi, sama nasibnya dengan gula dalam kopi, dalam wedang kopi, sama nasibnya dengan air panas di dalam kopi. Ketika orang menikmati kopi, kopinya enak, orang akan mengatakan ngopi seger. Nah, orang itu lupa bahwa adanya kopi yang seger itu juga karena adanya air panas, adanya gula, adanya cangkir atau gelas yang menampung kopi tersebut, adanya orang yang membuat kopi itu. Tapi orang kemudian fokusnya langsung tertuju pada ngopi itu enak. Nah, titik fokus inilah yang seringkali kita lupa terhadap hal-hal lain yang sebenarnya menjadi penopang daripada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini.
Maka perlu kiranya kita melihat hal-hal yang sering kita lupakan. Suara, kita bisa berbicara, tenggorokan kita tidak sakit hari ini, itu sudah karunia yang luar biasa. Tanah yang setiap hari kita lihat, kita injak, yang menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan padi, itu juga di luar kendali kita. Tanpa tanah yang bisa menumbuhkan padi, kita nggak bisa makan nasi kan itu. Nah, karena terlalu banyak hal yang sering kita lupakan sehingga fokus kita tidak proporsional, hanya fokus kepada hal-hal yang merupakan kekerdilan dari diri kita sebagai manusia, sehingga keluasan cakrawala berpikir, cakrawala ya, yang ada di alam semesta ini terabaikan hanya karena kekerdilan kita sebagai manusia. Alam tidak menuntut kita untuk berbuat hal yang besar, ya kan, tidak menuntut kita untuk membelah lautan, ya. Cukup menikmati nafas dan menebarkan energi positif melalui getaran pikiran, getaran kerentek dalam hati, itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada penyalur doa, penyalur Rahman Rahimnya Allah yang bersemayam di dalam hati kita masing-masing, yang bisa kita akses, kita rasakan rahmatnya Allah melalui hati kita ini, kemudian kita sebarkan ke sekeliling kita, ya, dengan kesadaran tadi, kesadaran akan indahnya alam, kesadaran akan betapa rahmat Allah yang terus-menerus mengucur, ya. Contoh misalnya pohon mangga, itu berapa bulan sekali dia mengeluarkan mangganya. Ya, sebelum keluar mangganya biasanya bunganya dulu itu, apa istilahnya itu, kembangnya mengembang dulu, setelah itu kemudian jadi mangga yang kecil sampai besar, sampai dia mateng, sampai dia bisa kita nikmati. Itu proses yang di luar di kendali kita, ditopang oleh akar yang kuat, ya, yang dia tidak mati hari itu karena ada yang menjaga dia untuk selalu hidup. Dan itu sistem yang terus menerus setiap hari kita rasakan. Andaikan sehari saja rahmat seperti itu dicabut, keajaiban tanah itu dicabut, alangkah bingungnya manusia. Bayangkan saja tanah itu bisa menyimpan apa yang kita makan dan apa yang kita buang, semuanya ya dari tanah kembali ke tanah. Andaikan kemampuan tanah seperti itu sehari saja dibuat oleh Allah menjadi seperti keramik yang tidak bisa ditanami dan tidak bisa dimasuki apapun, tentu manusia akan luar biasa bingung. Ya, aslinya dengan kita mengkonsentrasikan pikiran ke sana, itu rasa syukur kan akan selalu dan selalu ada. Maka kesempitan, kekerdilan pemikiran itu bisa kita jauhi, sehingga kita bisa menerima apa yang hadir di sekeliling kita ini, yang menjadi sesuatu yang besar gitu loh. Untuk membuktikan keajaiban itu tidak perlu jauh-jauh, ya, cukup di dalam diri kita ini ada keajaiban, di sekitar diri kita ada keajaiban. Karena lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, sudah itu saja, kita fokus kepada sesuatu yang lingkupnya itu bisa kita jangkau, sehingga hal-hal yang jauh di sana tidak perlu mengotori pikiran. Hati kita bergemuruh dengan karunia Allah yang luar biasa. Ya, kita berlatih untuk menerima apa yang menjadi karunia Allah, ketentuan Allah terhadap alam semesta ini, kita terima dengan bergembira, dengan dahsyat, dengan rasa syukur yang dahsyat. Meski tanpa suara, ya, kita bisa mendengar, bisa getaran hati ini kita bisa sambung satu sama lain terus menerus, maka itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu terhubung dengan perantara Rahman Rahimnya Allah, bisa menikmati nafas demi nafas, ya, bisa menyadari indahnya suara yang itu merupakan karunia Allah,
dimana suara itu setiap orang suaranya berbeda-beda, memang luar biasa. Itu satu ayat yang kita kalau kita baca itu tidak akan pernah habis ya. Mari kita tingkatkan kemampuan untuk menebarkan energi positif ya. Getaran pikiran, kerentek hati itu kita sebarkan terus menerus. Misalnya kita jalan-jalan muter-muter saja, itu dalam perjalanan itu kita membaca sholawat atau apa saja, getaran-getaran positif kita tebarkan ke orang-orang, setiap orang yang kita lihat, setiap apa saja yang kita temui, maka itu akan kembali pada kita juga, karena alam ini sinergis yang harus apa sifatnya itu harmoni ya kan ya. Disitulah saya kira kunci keindahan kebahagiaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.